atas nama warga yang mengalami kegelisahan karena sudah beli tanah kemudian bersengketa dan kalah di PK. Bisa mengetuk hati Bapak. Mereka tidak mungkin pindah dari sini karena merasa sudah membeli, walaupun gitu kan, taruhlah dianggap orang yang menjualnya itu menggelapkan, taruhlah dianggap gitu kan. Nah kemudian tapi orang kan sudah melaksanakan kewajibannya membeli tanah. Semoga Bapak bisa terketuk, bisa bertemu dengan saya, bicara dengan saya, kita cari solusi mereka. Insya Allah ini jadi kebaikan bagi kita semua dan dari rumahnya. Tadina urusan anak kumaha tadina. Urusannya begitulah. Ayo kita kumpul-kumpul. Anu bisa ngajelaskeun saha? Jangan. Saha bisa ngajelaskeun anak? Ya. Gimana awalnya? Awalnya tahun 2002. Tanah ini adalah sawah. Ini sawah nih 2002. Sawah, Terus Antara tanah ini sama sawah juga lebih dari semeter lah dalamnya. Ya. Jadi ini sawah, area sawah. Ya. Tahun 2002. Tahun 2002. Nah, terus Dan tanah ini dibeli oleh Haji Erianto Dari? bersama tim dari orang Bandung. Bu Haji. yang punya tanahnya orang Bandung. Orang Bandung. Dibeli sama Haji Erianto. Ya, Terus dibeli dan dan dengan rekan-rekannya, dan di sini juga ada saksi beberapa orang. ya dibeli sama Haji siapa tadi Haji Erianto dan rekan. Dan rekannya. Ya kan? Ya. Haji Erianto tuh pengembang atau apa? Haji Erianto itu adalah ketua LDII-nya Kediri. LDI Kediri. Di sini dulu jamaah LDI. Bukan. Ya. Ketua LDI Kediri, kemudian belilah tanah ini. Beli tanah Berapa ini. luas yang dibeli? 12.400 meter. Hampir 1 hektar lebih ya, Ya. 1,2 hektar. Ya. Terus Dan setelah dia pada saat pembelian, orang sini ada beberapa orang ikut, RT, RW, dan sekarang sisanya tinggal RT. Pada saat beli bersama timnya di Bandung pun, memang acaranya di sana untuk dikapling. Acaranya di sana pun waktu pembelian ya, ada udah 1,2 hektar rencananya Ya. dikapling. Setelah Terus kembalinya dia dari Bandung selesai transaksi ke sini, tidak lama kemudian langsung dibentuk sawah tersebut, dibuat jalan dan dibentuk kapling. ya menjadi kawasan totalnya. dibuat kawasan siap bangun. Betul. Terus dibikin Dibuat kapling-kapling. jalan. Betul. Dibelilah kaplingnya. Totalnya 100 kapling. Ya, Berarti satu kaplingnya 120 meter. variasi Pak. Ya. Dan setelah dibentuk kapling, pasang plang. Tanah ini dikaplingkan. Ada berdiri kantor pemasaran di Babakan Sananga. Disebar brosur, pamflet. Ya. Yang bikin kaplingnya siapa? Haji Suroso, tim Haji yang ikut beli ke Pokoknya Bandung. tim yang beli tanah ini membuat usaha untuk mengkapling tanah ini. Betul. Dibuatlah per meternya di kapling jadi berapa harganya? Harganya waktu itu 400.000 per meter di depan, yang di belakang sampai ada yang 350 per meter. Tahun 2002. Dibelilah oleh warga. Dibeli oleh warga. Kredit, Pak. Dibeli, ada yang cash, ada yang kredit. Nah, ini berlangsung selama 3 tahun. Kurang Pada lebih lunas 3 lah tahun. selesai 3 tahun. Setelah lunas, kan sudah ada nih notarisnya. Notarisnya waktu itu Enjang yang pertama kali. Notaris Enjang bikin sekitar 20 AJB ya. Kemudian Enjangnya meninggal, diganti oleh Tapeldi. Iya. Notarisnya. Nah, Tapeldi lunaslah semua, beres, semua punya AJB. Nah, pada saat semua sudah punya AJB, kita bersama-sama ke kantornya Tapeldi menanyakan, ini AJB kapan bisa jadi sertifikat? Pada saat itu ya kalau datang sendiri-sendiri ya dicuekin kita Pak. Tapi setelah bersama-sama akhirnya itu ada siapa? notaris pengganti. Enjang. Ya. Setelah kita datang rame-rame ke sana, ada pegawainya dari Tapeldi sambil membawa 13 sertifikat. Dia bilang penyebab dari AJB kita nggak bisa jadi sertifikat itu karena sertifikat induknya itu dipinjam oleh pengembang Suroso. Dipinjam, dan ini sebagai jaminannya 13 sertifikat Cikarang. Nah, setelah itu kan kita udah mulai resah, kita sekarang terus samperin ke sana. Akhirnya kita dimediasi di desa. Mediasi pertama di desa,
Haji Erianto sambil membawa sertifikat aslinya, dia bilang tanah ini saya dulu beli 1,6 M. Masa sih 1,6 M, katanya saya hilang begitu aja. Kemudian pertemuan kedua, kita masyarakat sudah rembukan, ya sudah kita sama-sama ganti 1,6 itu. Tapi acara yang kedua itu setelah kita sanggupi 1,6 M, dia nggak mau, dia pengen harga jual beli harga pada saat itu. Iya betul Pak. Dia Masa sih 10 merasa tahun? pemilik tanah ini tapi tidak merasa menjual. Iya, Enggak, tidak dia pernah tanya menjual. dia punya tanah ini dari mana? Sudah Pak, kronologinya ada. Nah. Pada saat dia beli, Heeh. pada saat dia beli tadi kan kita ceritakan ada aparat di sini yang ikut ke Oh, dia pernah beli Bandung. emang? Beli. Beli dari siapa? Beli dari Haja Siti Halimah di Bandung. Beli dari Bandung. Memang waktu itu timnya juga ada diskusi bahwa tanah ini dibeli itu untuk dikapling. Di sini ada Haji Nih, Erianto yang ngaplingin ini. sama tim Ini yang yang punya. mengaplingkannya. Kita beli kapling dari sini. Ini Pak, ini orangnya. Nah, ini kita beli kapling dari ini. Ini yang Iya, punya. Ini yang kaplingin. Ini yang sekarang. Jadi waktu tidur satu kamar dia tuh Pak. Ya, Di kita Bandung. enggak masyarakat beli dari Pak Erianto. Bukan, dari pengelolanya Pak. Dari ini nih, Suroso. Oh iya. Masyarakat beli. Nah ini pemilik awal Pak. Ini yang Bu Haji yang punya. Bu Haji orang Kerawang. Bandung. Oh, tapi punya tanah di sini. Ya. Oleh Bu Haji dijual tanah ini ke Herianto, ya kan? ini. Ke sini dijual, sah dijual. Erianto ini. Oke. Oleh Herianto kemudian Dikaplingin sama Suroso. dikaplingin sama Suroso. Ini atas izin Herianto nggak Suroso kaplingin? Pastinya atas izin, Oke. karena mereka juga pada saat berbeli mereka diskusi tanah ini setelah dibeli akan Oke. dikapling. Nah, kemudian dikapling. Setelah dikapling kemudian dibelilah oleh warga. Oleh warga. Dibelilah oleh warga. Setelah 10 tahun, 10 tahun ada yang ngaku. Rianto ini bilang Rianto ini bilang dia nggak tidak pernah merasa jual. menjual. Itu Pak masalahnya. Dan satu lagi Pak, yang penting Pak, Herianto tidak merasa menjual. Iya. Erianto tidak merasa menjual, tapi logikanya nggak mungkin dia nggak tahu selama hampir 10 tahun tanah sawah ini berubah jadi Sekarang bangunan. Surosonya di mana? Surosonya kita sudah laporkan Pak. Iya. Kan yang jual kaplingnya Suroso. Betul, Pak. Berarti kan Herianto sama Suroso harus ditemuin Jadi dong. sengajanya Pak supaya kabur setelah 10 tahun nggak kelihatan baru dia nongol Riantonya. Yang logis saja Pak. Kalau seandainya dia memang dia nggak menyuruh Enggak, andai Suroso. kata gini, dia kan pasti dengar nih tanah ini dikapling-kapling sama Betul. Suroso. Nah, itu, Pak. Kenapa nggak dari dulu sama Betul, Herianto? nah itu. Ya, Pak, nggak mungkin Haji Erianto. Ini Pak RT bikin KTP di sini, Pak. Logikanya. Pak Erianto, Betul, Pak. Logikanya nggak mungkin Haji Erianto nggak tahu, karena Haji Erianto itu menantu mertuanya ada di sini Pak. LDI sini. LDI Kerawang. Dia anggota LDI. Iya Pak, dia ketua di Kediri Jadi kayaknya Pak. setelah kami terjadi seperti ini Pak, kami melakukan penyelidikan, ternyata Suroso itu adalah LDI-nya Cikarang. Sekarang Mertuanya Erianto ini LDI-nya Kerawang, sedangkan Eriantonya sendiri LDI di Kediri. Oh. Jadi mereka Ini itu satu semuanya kumpulan anggota LDI. Ya, Betul, betul. Pak. Ya tinggal kumpul dong LDI sama LDI. Betul. Kan sama-sama ngembangin dakwah Islam, ya kan? Ini Islam nih urusannya. Orang-orang kehilangan tempat tinggal padahal dia sudah bayar. Ini kan titah agama yang harus kita bereskan. Ya kan? Agama kan itu intinya. Iya, Pak, gitu. Ya kan? Agama itu kan intinya itu. Hatinya toleran, kemudian hidup tidak boleh saling merugikan orang lain. Ya, andai kata pun ada peristiwa ini, aduh masa kita tega sih ngusir orang. Nah, sekarang Pak ininya di mana? Pak ininya, Pak ininya nih, Erianto. siapa? Eriantonya di Kediri. di Kediri Pak. Yang di sini kuasa hukumnya. Iya Pak. Kuasa hukumnya siapa? Kuasa hukumnya Endang Suharta, tapi yang aktif ke sini Rudi BG. Rudi BG yang di sini. Kata kuasa hukumnya tetap harus 3 juta. Ya. Dan anehnya Pak, dia mengajukan PK ini sudah lewat waktunya Pak. Kadaluarsa. Itu apakah memang dibenarkan Pak? Susah, Pak, kan udah buktinya di PK-nya diterima, kita nggak bisa ngomong. Itu. Putusan itu walaupun salah udah jadi putusan, tetap putusan. Gitu ini persoalannya. Walaupun salah, walaupun gimana putusan ya tetap putusan. Pak, pada saat Orang yang memutusnya boleh dihukum, Pada saat tapi putusannya tetap sah. Itu hukum Indonesia. kita beli kapling Pak, ini nggak gelap-gelapan Pak, resmi. Contoh, ya ada kantor pemasaran Pak. Ada kantor pemasaran nih, kantor pemasarannya. Ada kantor.
juga dia buat atribut yang tadi saya bilang, ada plang, ada Iya. pamflet, dia juga ada mapnya, ada Ya, pamfletnya. ini kan kalau dari sisi prosedur hukum sudah final, udah selesai, nggak bisa digugat-gugat, nggak bisa diutik-utik. Jalan yang terbaik adalah jalan komunikasi yang intinya membuat hati Pak Eriantonya untuk luluh. Menurut saya itu jalan yang terbaik. Kalau mau jalan hukum mau jungkir balik mau lapor kemana ya nggak bisa. Andai kata pun Suroso itu adalah taruhlah melakukan penggelapan segala macam, ditangkap lah, tidak bisa merubah putusan Mahkamah Agung. Kan itu loh Bu, kan gitu loh. Suroso kena ditangkap, penggelapan lah, penipuan lah, segala macam, tapi tidak akan merubah putusan hukum itu gitu loh Bu. Nah, yang bisa merubah putusan hukum itu adalah yang menggugat untuk memiliki simpat empati pada ibu. Makanya yang akan saya cari adalah mencari empati agar yang mengaku pemilik lahan ini, andai kata pun harus diganti, nggak terlalu mahal. Saya paling memakai jalur LDII. Nanti saya mau nemuin kawan-kawan saya yang di LDII. Mudah-mudahan ini bisa dicarikan jalan keluar. Ini kan kasihan warga. Iya, Pak. Iya, Tahu dah. ya Bu. Kan saya ngomong apa yang mesti saya lakukan dan tidak mungkin saya lakukan. Yang tidak mungkin saya lakukan melawan hukum, itu tidak mungkin gitu loh. Misalnya menolak eksekusi, nggak mungkin saya. Tapi kalau nyari kemudian nyari Pak Suroso dipenjarain itu mungkin. Tapi apakah Pak Suroso dipenjarain juga akan berdampak pada ibu-ibu dapatin tanah? Kan nggak juga gitu loh. Yang harus dicari adalah jalan kekeluargaan. Gimana caranya ini Pak Erianto ini hatinya terketuk terhadap penderitaan yang ibu alami. Kan itu ya Bu ya. Paling itu. Saya harus nyari Pak Eriantonya, saya ngajakin ngomong. Ya mungkin kalau seperti itu Pak, permintaan warga sih syukur kita bisa bayar dengan harga yang waktu itu kita beli Iya. 100.000 per meter. Ya nanti kita coba nemuin Pak Eriantonya. Kan ini mah mau tidak mau Pak Erianto itu sudah menjadi pemilik sah lagi tanah ini menurut hukum ya Bu ya. Kan ngomong walaupun hukumnya kata ibu nggak adil, walaupun salah, walaupun apapun ya gimana sudah jadi putusan. Gitu. Kita mau lawan siapa? Mereka kan hukum punya alat untuk menggerakkan, yaitu pengadilan melakukan sita, kan gitu loh. Pengadilan sita dikawal polisi, polisinya tidak salah, pengadilannya tidak salah karena dia menjalankan hukum. Yang harus dicari oleh kita adalah hari ini mengetuk hati Pak Erianto. Satu, tidak dulu melakukan eksekusi. Dua, kalaupun ada eksekusi, ya tanahnya harus bayar kembali, ya harganya nggak kemahalan. Iya Pak. Itu, ya saya kan ngomong pakai yang logis, nggak janji-janji kan. Ya. Gitu. Ya mungkin kita udah beberapa kali rapat. Ibu rumahnya mana? Lemes ya Bu ya? Aduh bisa sare. Ya iya Bu pasti nggak bisa tidur, orang udah rumah sendiri. Udah makasih. Kalau duduk tadi nggak akan kebagian. Orang ngumpulnya Bu. Tujuan saya berdiri itu biar orang semuanya kebagian. Gitu. Kalau duduk di sana nggak cukup. Rumahnya mana dari mana ke mana 1.200. Dua jalan. Sudah banyak yang sepuh-sepuh ya. Sampai ke ujung itu Pak. Oh iya. Iya, Erianto ya. Saya cari nanti. Ini lagi sedih kok selfie terus ya. Pak, aduh tiap hari seliuran di TikTok, ada mimpi. Oh iya, terima kasih. Saya fokus rumah dulu ya. Fokus sana dulu ya. Ya sepuh-sepuh. Ini kaplingnya. 1.200 meter. Pak, ini kaplingnya. Rata-rata satu rumahnya berapa meter? Tergantung Pak. Beda-beda Pak. Di tengah Paling kecil berapa? 90. Blok B. No tengah Pak. 120. Jadi semuanya berapa rumah? Sekitar 50-an. 9 rumah mah
97 kapling ada 97 kapling, Pak. 97 kapling. Iya. Berarti ada 97 rumah. Semua kaplingnya sudah dibangun belum? Belum, Pak. Ada yang belum. Ada yang belum. Ini aja. Ini rata-rata udah pada sepuh ya? Iya, Pak. Udah pada meninggal. Ini rumah ini meninggal. Ya, ada yang lagi. Banyak yang meninggal, Pak. Punya rumah sendiri, Bu. Tim. Berarti saya ada nomor pengacaranya ya? Ada ya? Ada yang punya. Pak Ojat punya nggak pengacara nomornya? Pak Irianto punya nomornya nggak? Saya enggak. Nanti bisa minta dari Pak Ojat, Pak. Harusnya bisa sih. Jadi Pak Irianto-nya mertuanya di sini. Iya. Pak Irianto-nya di Kediri. Iya. Saya nanti cari jalannya bukan hanya cari jalan dengan Pak itu ya. Saya cari jalan yang lain. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk warga, terutama yang mengalami kesusahan ya, harus bayar rumah lagi. Ya, Pak. Tolong dibantu dengan sangat, Pak. Lihat keadaan sekarang seperti ini. Ya, tidak ada biaya apa-apa lagi ya. Gimana harus ke Pak Irianto aja ngomongnya. Diikhlasin. Ada daftar ininya? Daftar nama pemiliknya dengan KTP ada? Ada. Saya nanti cari jalan. Siap. Jadi upaya hukumnya nggak ada lagi kan? Udah habis. Kita sudah melakukan Oh ya. mereka atas Nuhun Bu punten. Aduh. Jadi upaya hukumnya sudah habis, Pak. sudah habis. Sekarang tinggal upaya negosiasi, komunikasi, ya kan? PK atas PK nggak bisa, kita itu udah daftar. Gimana? Tadinya kita melakukan PK lagi atas putusan PK itu. Ternyata kemudian nggak bisa. Nah setelah PK tidak ada PK lagi ya? Dulu ada kejadian kasus di Blora itu, mereka sampai 4 kali. Nah, dan ternyata sekarang ada edaran dari Mahkamah Agung yang tidak bisa. Jadi kalau sudah PK ya sudah selesai. Ya, selesai. Tidak ada lagi PK kedua dan ketiga. Jadi putusannya sudah final. Ini rumah ini berapa meter? 80. Dulu Ibu beli berapa? Pertama 1 meter di dalam ini 150. 150 semeter, Pak. Meternya. Kalau yang di luar itu yang pinggir jalan. Ya. 250. Ini beli 150. Waktu kaplingnya belinya 150. Iya. Cuman belum dapat sertifikat. Baru AJP, Pak. Baru AJP. Karena sertifikat induknya tidak dipecat. Iya. Nah, nggak ada. Sertifikat induknya sampai sekarang dipegang oleh Arianto. Pak Irianto, tidak diberikan ke Pak Suroso. Ya, udah. Ada di notaris. Waktu kami beli RW di Kota Pinjam, sertifikat induk ada. Ya, begitu juga di Tapeldi, sertifikat induknya ada, Pak. Ya. Ada ya? Ada. Tapi itu tiba-tiba bisa dipinjam oleh pengembang dan bisa kembali ke Pak Suroso. Bisa keluarnya aja itu karena memang ada sertifikat waktu itu kan. Jadi waktu jual beli, waktu beli tanah itu sertifikat induknya masih ada. Di notaris. Gantian. Terus kemudian Notaris pertama meninggal, pindah ke notaris kedua, itu pun ada. Ya. Dan menurut pegawai notaris, sertifikat itu dipinjam oleh pengembang. pengembangnya siapa? Alasannya dipinjam. Pinjam oleh Padahal Pak Suroso sendiri sudah menjual kapling. Betul. Tapi sertifikat induknya di bawah. Betul. Nah itu harusnya notaris kan nggak boleh. Kalau udah diperjualbelikan nggak boleh. Ya notarisnya nggak boleh lagi. sertifikat dipindah tangankan lagi. Iya. Dan waktu itu alasan dari pegawai notaris Tapeldi, sertifikat induk dipinjam dan dijaminkanlah 13 sertifikat Cikarang, sertifikat yang lain. Alasannya minjem dengan jaminan 13 sertifikat Cikarang. Bukan sertifikat di sini. Bukan. Ya nggak bisa. Istrinya yang sah di sini kan nggak bisa dipinjemin istri dari Bekasi. Harusnya seperti itu, Pak. Kok notarisnya tidak melindungi kliennya? Iya. Sekarang pertanggungjawaban notaris gimana? Notarisnya juga sekarang sudah di sel, Pak, dengan kasus yang lain. Oh dia bermasalah notarisnya. Betul. Biasa melakukan hal seperti ini. Banyak, Pak, kasus dari notaris tersebut. Pengacaranya bilang gini ya, notaris sampai 5 bodong. Kenapa notaris bilang bodong? Enggak kenyang.
Ya mudah-mudahan yang paling utama kan sekarang kita nyari jalan agar Pak Erianto ya, siapa Pak Eriantonya terketuk hatinya, ya kan, bisa menolong, ya minimal memberikan kelonggaran bagi warga sini untuk tetap memiliki tanahnya, gitu loh. Misalnya dengan harganya yang murah atau mengikhlaskan. Ya siapa tahu setiap orang kan punya hati. Dan juga pada saat dibantu Pak Ojak bernegosiasi dari pihak pengacaranya Erianto bilang ya harganya samain dengan harga Haji Anas, tapi mintanya 3 juta. Setelah kami cross check dengan Haji Anas cuma beli 280 juta per 320 meter, artinya hanya 875 per meter, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Erianto melihat tayangan saya, dan saya atas nama warga yang mengalami kegelisahan karena sudah beli tanah kemudian bersengketa dan kalah di PK, bisa mengetuk hati Bapak. Mereka tidak mungkin pindah dari sini karena merasa sudah membeli, walaupun gitu kan, taruhlah dianggap orang yang menjualnya itu menggelapkan, taruhlah dianggap gitu kan. Nah kemudian tapi orang kan sudah melaksanakan kewajibannya membeli tanah. Semoga Bapak bisa terketuk, bisa bertemu dengan saya, bicara dengan saya, kita cari solusi mereka. Insya Allah ini jadi kebaikan bagi kita semua dan dari rumahnya. Karena hari ini Bapak adalah pemilik sah dari seluruh wilayah tanah ini 12.400 meter persegi. Ya kita ngetuk nih Ibu ya. Ya kita mah sekarang mah harus minta kebaikan Pak Erianto. Ya, nggak bisa lawan ya. Tolong Pak Erianto. Oh iya. Ayo sok ngomong, siapa tahu Pak Eriantonya dengar, sok Bu, ayo. Mudah-mudahan Pak Haji, mudah-mudahan masuk ke Pak Haji. Ya, mudah-mudahan Pak nanti saya bisa bertemu Bapak ya, mewakili warga yang ada di sini. Mudah-mudahan mereka bisa tetap tinggal di sini. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun. Bu nuhun ya. Ya, nanti saya bawa. Nuhun ya. Kita cari jalan. Saya selalu meyakini tidak ada masalah yang tidak dibereskan. Amin. Tidak ada hati manusia yang keras sekeras batu. Manusia itu secara umum hatinya lembut, tergantung bagaimana kita mendekatinya. Apalagi Pak Erianto, saya yakin sangat orang yang sangat baik ya. Nuhun ya, nuhun semuanya. Oke, siap. Mahatuing. Maju. Siap. Maju. Siap nuhun. Nanti WA ya datanya ya. Iya, siap.